Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Zulfikasari, SPD MPD dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi mempunyai tugas pokok yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dalam pengajaran, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Evaluasi Media Pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Evaluasi Media Pembelajaran adalah mengkaji konsep dan prosedur terkait dengan perkembangan produk-produk media pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan yang didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah Evaluasi Media Pembelajaran, khususnya pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami jenis media pembelajaran, aspek-aspek untuk menilai media pembelajaran, sampai dengan menilai kelayakan media pembelajaran. Cakupan materi dalam pertemuan hari ini adalah tentang jenis-jenis media pembelajaran serta aspek dan indikator terhadap jenis-jenis media pembelajaran itu, khususnya media pembelajaran interaktif, media pembelajaran buku ajar, media pembelajaran video pembelajaran, dan media grafis atau poster. Metode yang saya pakai dalam pembelajaran kali ini adalah presentasi, diskusi, dan tanya jawab melalui model case method. Adapun langkah-langkah model pembelajaran case method adalah yang pertama, mahasiswa melakukan analisis secara personal mengenai kasus-kasus, atau dalam konteks ini saya memberikan media-media pembelajaran, kemudian mereka menelaah secara sendiri-sendiri bagaimana kelayakan media-media itu. Berikutnya adalah diskusi secara kelompok kecil, berikutnya adalah presentasi di kelas dan diskusi, dan terakhir adalah konfirmasi, yaitu penyampaian materi dan memberikan penguatan materi kepada mahasiswa. Baik, interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu dengan melakukan tanya jawab di awal perkuliahan untuk menelaah kesiapan mereka, melakukan komunikasi personal ketika mereka melakukan analisis kasus secara individu, melakukan pendekatan secara kelompok ketika mereka melakukan diskusi kelompok, dan terakhir tanya jawab secara keseluruhan dengan seluruh mahasiswa di kelas. Berikutnya penilaian yang saya lakukan adalah dengan 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap saya ambil ketika mereka melakukan diskusi, yaitu keaktifan dan kerjasama tim. Pengetahuan saya ambil melalui LMS Elena, saya sudah menyiapkan penugasan di sana. Untuk penilaian keterampilan saya ambil dari keterampilan mereka menyajikan materi dan juga menilai media pembelajaran. Demikian delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan. Adapun pembelajaran ini saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sudah sarapan? Baik, saya absen dulu ya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Nabila Anjani, Sulistyo Hana, Vini Febriani, Firdatul Iza, Vika Dia Sutati. Oke, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Yes. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu setelah kalian melakukan evaluasi media secara mandiri di rumah masing-masing, dan hari ini kita akan tampilkan bagaimana hasil kerja kalian. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Oke, ada yang masih ingat materi pertemuan lalu terkait dengan peranan media pembelajaran? Boleh? Ibu, saya mau izin menjawab. Oke, silahkan Nabila.
Baik Ibu, terima kasih. Jadi pada peranan penting dalam media pembelajaran itu yang pertama kita bisa mempermudah dalam penyampaian materi di suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua ini kita bisa mempermudah dalam mengatasi suatu persoalan atau suatu permasalahan pada media pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini kita bisa mengembangkan keterampilan dalam berpikir secara kritis maupun kreatif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nabila. Baik, adakah yang masih ingat pengertian dari evaluasi, penilaian, dan pengukuran? Saya, Bu. Oke, silahkan Abimanyu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya menjawab. Jadi yang saya tahu, evaluasi itu merupakan kegiatan di mana itu mencakup pengukuran dan penilaian, Bu. Jadi untuk pengukuran itu bisa dibilang adalah membandingkan sesuatu yang bersifat kuantitatif, Bu. Sedangkan penilaian itu adalah mengambil suatu keputusan yang bersifat kualitatif, Bu. Jadi evaluasi itu bisa dibilang gabungan antara penilaian dan pengukuran. Itu, Bu, yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih Abimanyu. Beri tepuk tangan untuk Abimanyu. Baik, betul sekali tadi ya jawaban dari teman kalian, Abimanyu, bahwa evaluasi dalam hal ini ada dua, ada kuanti, ada kuali. Yang kuali itu kalau biasanya kamu beli manggis itu, nah, kamu akan melakukan perkiraan, oh manggis yang baik itu adalah yang warnanya hitam, yang dia kalau dipencet itu dia lebih empuk, terus bunganya berjumlah ganjil begitu. Sedangkan yang evaluasi kuantitatif yang akan kita lakukan hari ini yaitu membandingkan antara alat ukur dengan media yang diukur, yang akan mendapatkan satu simpulan yang nantinya kita sebut dengan dalam hal ini adalah evaluasi media pembelajaran, apakah dia dinyatakan layak atau tidak layak didasarkan dari indikator-indikator yang kita buat gitu. Oke, aktivitas pembelajaran hari ini yang pertama adalah melakukan studi individu dan analisis kasus. Yang kedua adalah diskusi kelompok kecil, terus nanti kita akan presentasi, diskusi kelas, dan diakhiri dengan kita simpulkan pembelajaran hari ini dan pemantapan materi dari saya. Oke, paham ya? Baik, berikutnya sebelum kamu melakukan diskusi kelompok, Ibu sudah siapkan media-media di Elena. Bisa sambil dibuka Elenanya. Media ini silahkan ditelaah satu persatu secara individu terlebih dahulu. Oke, setelah nanti akhir perkuliahan, setelah kalian diskusi, ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian keaktifan ketika kalian diskusi, tanya jawab dengan teman. Keterampilan ketika nanti kalian presentasi, bagaimana kalian mampu menyajikan materi gitu ya. Dan terakhir penilaian pengetahuan yang nantinya saya pakai bantuan Elena untuk kalian kumpulkan tugas-tugas itu, dan ada beberapa penugasan di sana gitu. Baik, berikutnya adalah analisis individu ya. Silahkan dibuka di Elena masing-masing, kemudian ditelaah dulu secara sendiri-sendiri. Silahkan. Gimana Dek? Ada masalah? Ya, Elena sudah bisa ya? Sukses ya? Bisa dilanjutkan. Baik, waktunya sudah habis ya. Berikutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk berdiskusi. Paham? Paham. Oke, silahkan membagi diri dalam kelompoknya. Baik, sudah dalam kelompoknya. Kelompok 1 di media MPI mana? Oke, saya bagikan ini instrumen yang bisa dipakai untuk menilai medianya. Kelompok 2, ya. Kelompok 2 buku ajar ya. Nih. Ya. Kelompok 3 mana? Ya, video pembelajaran. Dan kelompok 4 di poster, grafis. Oh ya. Baik. Berikutnya silahkan diskusi, Bu beri waktu kurang lebih 15 menit untuk menilai media di masing-masing kelompoknya. Oke, waktunya sudah habis ya.
Sudah selesai kan? Sudah. Baik, berikutnya presentasi dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Baik. Di sini saya akan menilai hasil evaluasi dari media pembelajaran interaktif yang dikembangkan oleh Lukman Hakim. Nah, jadi ini pada aspek desain tampilan ini sudah cukup ya. Kekurangannya ada pada background aja, terus font dulu memiliki warna yang kurang tepat. Jadi fontnya itu kurang tepat gitu. Terus tadi pada aspek video, aspek audio ini memiliki audio yang kurang jelas. Jadi dari video ini ada beberapa noise. Terus dari Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nama saya Kak Putri. Nama saya Kak Sembrus. Nama saya Kak Agam. Halo, nama saya Kak Andi. Nah, ternyata audio ada beberapa ini. Terus ada aspek video ini ada sedikit kekurangan pada resolusi video yang kurang HD gitu. Nah, terus pada aspek animasi juga ada kekurangan. Nah, di sini kan materinya tata surya, tapi pas perkenalan videonya ini masih pakai ini, nggak ada background tata suryanya gitu. Terus pada aspek kemudahan penggunaan ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, yang paling menonjol nggak ada volume buat besar dan kecilin audio. Ya, dari kami itu aja. Oke, dia berarti secara umum ini media layak tanpa revisi atau layak revisi atau tidak layak? Media itu masuk ke kategori layak dipakai dengan revisi. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah sudah bagus? Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Boleh kita beri aplaus. Ya, silakan duduk kelompok 1. Yes. Oke, baik, kami dari kelompok 2 akan mereview tentang media yang kami bahas di sini, yaitu tentang media buku ajar. Di sini bisa kita lihat tampilannya, bagaimana surprise melalui storage, asal usul dan gaya hidup. Nah, di sini kekurangan dari media yang kami telah ini yaitu kalau misalnya dilihat di dalam laptop masing-masing atau device masing-masing itu tulisannya tampilan ini kecil ya, jadi fontnya itu kurang besar, namun layoutnya yang digunakan itu udah bagus dan ada beberapa elemen yang dicantumkan di dalamnya itu kurang sesuai dengan topik yang dibahas atau ada elemen tambahan-tambahan. Untuk warna dan komposisinya udah bagus, kekurangannya cuma tulisannya aja sama elemen yang berbeda. Oke, demikian dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan atau ada yang ingin ditanyakan tentang media tersebut? Oke, ya. Ya, mungkin secara kesimpulan dari misalnya Gimana, Tika dulu? ini layak dibandingkan atau Kalau menurut dari yang kami telah itu sudah layak ini coba. Sudah revisi. Oke, baik kelompok 2. Cukup ya? Give applause untuk kelompok 2. Oke, dilanjutkan kelompok 3. Rolling action.
ditanggapi kayak tadi ya, berarti media itu apa layak apa enggak gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi kelompok 3 di sini akan melakukan penilaian evaluasi media pembelajaran, bentuknya adalah video pembelajaran. Jadi ada beberapa aspek yang kita nilai atau kita evaluasi. Yang pertama mengenai kelayakan isi, terus bahasa, alur, bahasa, gambar dan audio, kemudian juga pengemasan. Kemudian kita mungkin bakal bahas satu-satu mengenai setiap aspeknya. Dari aspek kelayakan isi secara gambaran garis besarnya, kelayakan media video ini sudah cukup layak untuk pada aspek kelayakan isi, mulai dari kesesuaian, kemudian konten video dan hukum yang berlaku ini sudah sesuai. Kemudian dari aspek bahasa, kayak mulai keterbahasaan, kejelasan, kemudian kesesuaian materi, penggunaan bahasa secara efektif dan efisien juga cukup sesuai. Namun ada beberapa poin yang mungkin kita bisa tekankan pada media ini, yaitu yang pertama mengenai kita bisa ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi. Pada kesempatan kali ini kakak yuk subscribe channel Yanti. Yang kedua kita juga membahas mengenai manusia. Kita akan membahas mengenai keanekaraan bisa di materi pertama, yaitu membahas mengenai tingkat keanekaraan dengan Yanti. Kemudian pada aspek atau indikator yang pertama yaitu mengenai ketepatan penggunaan bahasa dan ekspresi atau emosi. Nah di sini kami belum melihat bahwa ada penekanan atau ekspresi yang lebih dalam video ini, sehingga tidak ada mungkin lebih ke penekanannya itu belum ada dalam video ini, masih cenderung ke flat atau datar voice overnya. Mungkin itu bisa ditingkatkan dengan memberikan penekanan pada aspek audionya. Kemudian pada aspek alur itu mulai dari kejelasan, urutan, video mampu memberikan motivasi bagi penonton. Nah, kami juga belum cukup menyayangkan bahwa materi ini cukup lengkap, namun dikemas dalam video yang begitu lama. Makanya ada kecenderungan bahwa penonton itu bakalan cukup bosan. Makanya mungkin di aspek video mampu memberikan motivasi bagi penonton ini bisa ditingkatkan, bisa lebih ringkas dan dibuat lebih menarik, sehingga motivasi bagi siswa itu masih tetap bertahan dari awal sampai akhir video ini mungkin di play gitu. Kemudian dari aspek bahasa, gambar, audio ini bisa kita bilang mungkin video pembelajaran ini cukup baik dan sudah bisa cukup layak untuk ditampilkan. Kemudian pada aspek pengemasan kayak kesesuaian cover dengan isi video, terus kemudian penyampaian isi video, keindahan desain, cover dan lain-lain, ini bisa kita bilang sudah baik dan juga sudah memenuhi kriteria. Kemudian video ini kita nilai mendapatkan skor 88, yang artinya di sini sangat baik ya, videonya. Kemudian video pembelajaran sangat baik, dan dapat kita simpulkan bahwa video pembelajaran ini layak dipakai. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baik, cukup ini ya detail ya kelompok 3 dalam mengamati video pembelajaran, dan bagus, komprehensif sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kita kasih aplaus. Ya, kelompok Baik, terima kasih Bu Sony dan teman-teman semua atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil evaluasi mengenai media pembelajaran poster yang sudah kami lakukan. Nah, teman-teman bisa melihat dahulu poster yang kami evaluasikan. Di sini kami mengevaluasi dari aspek gambar, lalu ada tampilan, bahasa, dan isi. Nah, pada bagian gambar sendiri, menurut kelompok kami, poster ini itu sudah bagus gambarnya ya, dan sangat menarik, apalagi dengan warna-warna ini. Apalagi poster ini itu kan tujuannya kepada siswa SD ya, pasti ini sangat menarik bagi siswa SD. Namun pada bagian tampilan terlihat, bisa dilihat sendiri tulisannya dan gambarnya itu tidak sesuai. Jadi kayak lebih banyakkan gambar dan juga tulisannya itu sedikit kurang informatif gitu. Terus menurut
Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Yes. Baik, berarti tadi kelompok 1 media pembelajaran interaktif jenisnya di Media interaktif. Oke, betul. Kelompok 2 ada di bahan ajar kan? Di mana? Buku dan materi cetak, betul. Untuk kelompok 3, video pembelajaran? Media audiovisual. Wis. Oke, yang terakhir tentang ya. Poster ya? Apa? Media gambar. Media gambar, betul. Oke, berikutnya yang aspek penilaian di video pembelajaran. Ya, kita bersama-sama lagi. Nomor 1. Kelayakan diksi. Terus? Bahasa. 3. Terus? Gambar dan audio. Pemasaran. Oke, baik. Pada dasarnya semua media itu yang dinilai tidak hanya konten tapi juga sampai packagingnya. MPI pun sama, kalau dia dalam bentuk cetak berarti sampai dengan desain packagingnya sampai mau dicetak di apa nih gitu. Ketahanan bahannya bagaimana nih gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai perkuliahannya dan diskusinya. Ada yang bisa mewakili salah satu konferensi perkuliahan hari ini? Izin Ibu. Ya, silakan. Baik, saya izin menyampaikan mengenai perkuliahan pada hari ini. Untuk pembelajaran pada kali ini sangat menyenangkan dan saya mendapatkan banyak insight dari pembelajaran hari ini. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi dan diskusi sehingga dapat meningkatkan pemikiran kritis kami. Oke, bagus. Ada lagi yang menambahi? Saya izin menambahkan pada pertemuan kali ini kami teman-teman mendapatkan beberapa ilmu baru, yakni kami mampu untuk mengevaluasi dari MPI, dari poster, lalu video pembelajaran serta bahan ajar. Nah, dari beberapa aspek tersebut kami mampu untuk bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran yang dimaksud oleh Ibu. Oke, baik. Cukup. Ya, berikutnya untuk penugasan hasil diskusi dari kelompok kalian bisa diupload di Elena, sudah saya siapkan. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan ya. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.